Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbohongan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Toyota Hilux ya, teman-teman. Ini untuk keluhannya kata pemiliknya, kemarin pada saat dibawa jalan mesinnya tiba-tiba mati. Nah, setelah itu di starter sudah nggak mau lagi. Jadi sebelum kemarin mesinnya mati total, itu terdapat lampu indikator lambang oli itu aktif. Lalu tidak selang lama mesinnya lalu mati sendiri. Nah, kita mau coba cek nih teman-teman, kondisinya seperti apa. Ini Toyota Hilux ya. Untuk unitnya manual 4x4. Kita mau coba cek dulu. Ini karena indikasinya seperti macet ya teman-teman, karena terdapat lambang oli atau lampu oli yang aktif pada saat dibawa jalan ya. Dia kedip-kedip lalu tidak lama kemudian mesinnya lalu mati. Kita mau cek dulu nih, jangan kita starter lagi, tapi kita coba cek ke bagian depan. Nah, ini kondisi mesinnya teman-teman. Coba lepasin dulu nanti untuk kaparnya. Kita mau cek, kita mau coba putar dari bawah ya, macet atau tidak. Ini kita cek dulu bagian olinya. Kondisi oli saat ini di bagian titik bawah untuk olinya, jadi indikasinya seperti kekurangan oli ataupun ada kebocoran oli yang drastis ya, yang besar mungkin. Ini kita coba cek, tapi intinya ini kita coba putar dulu macetnya itu dari mana. Kalau misalnya dia macet total, kita nggak akan berani lagi untuk starter mesin ini teman-teman. Kita mau coba cek dulu timingnya, nanti kita cek dulu di bagian putar di bagian mesin dulu. Oke, kita lanjut dulu. 22. Nah ini teman-teman, ini sepintas kita lakukan cek dasar di bagian luar. Ini terlihat tutup cover atau dari tutup klepnya ini ya, itu ada mengalami keretakan. Jadi kita cek juga nih, di sini soalnya ada bocor oli juga kemari dan juga sampai ke bagian bawah dasar basah. Jadi kita cek dulu. Ya, ini teman-teman, ini kita coba putar ya di bagian bawah kuli ya. Oke, kunci. Coba putar. Nampak, Jok. Coba. Nggak nampak, Jok. Ini pada saat kita putar menggunakan kunci di puli bawah, itu macet total. Jadi kita nggak berani untuk starternya lagi. Ini kita coba cek dulu timingnya, kita lepas dulu. Ini pada saat kita cek timingnya kondisi aman, tidak putus. Maka awalnya kita coba cek dulu di bagian timing. Jadi siapa tahu timingnya putus ya, karena ini mesinnya tiba-tiba mati. Ini terdapat yang kita cek pertama tadi ya, di sini terdapat pecah di bagian tutup klepnya sini. Nah, di sini terdapat oli-oli yang sampai merembes ya, atau kebocoran yang sangat besar. Nah, ini sampai di sini juga ada oli sampai ke bagian bawah. Itu sampai di dinding-dinding blok juga terdapat basahan oli semua. Nah, jadi indikasinya bisa jadi karena pompa oli yang sudah lemah, bisa jadi karena kebocoran oli yang sangat besar, jadi menyebabkan kehabisan oli. Ini sudah kita lakukan putar manual tadi pakai kunci, nggak terputar lagi teman-teman untuk mesinnya, nggak bisa lagi kita putar, jadi macet total. Kita coba turunkan dulu untuk mesinnya, mudah-mudahan nggak terlalu fatal. Kita coba cek dulu, kita lanjut dulu. Ini mulai kita lepasin ya, dari mulai radiator, kipas, dan juga nanti bagian-bagian yang lain. Ini kita mau lepas seperti biasa, kita lepas dulu silinder head, nanti setelah itu kita bongkar untuk blok silindernya. Jadi kita bertahap ya. Ini untuk injektor, tadi ada yang macet juga. Ini kondisi katanya baru selesai dikalibrasi ya teman-teman, tapi kondisinya seperti ini. Ini ada kebocoran juga. Jadi di isolasi pakai sel tip sepertinya. Sini juga ada dampak kereka. Nanti kita lihat juga di bagian lubang-lubangnya, kita cek satu persatu.
kondisi dari lock silinder. Kita lepasin dulu teman-teman. Kita lanjut dulu. Untuk silinder headnya sudah kita lepas ya. Untuk high locknya, kondisinya sudah kita lepasin. Ini yang macet belum terlihat di bagian mana yang terlacet, yang macet nih, karena ini nggak bisa diputar total ya. Ini sudah macet total, nggak bisa diputar. Kita cek dulu ada indikasi ringnya jepit atau mentalannya, nanti kita mau cek dulu teman-teman. Sini lubang olinya masih tetap ada itu ya untuk pinnya. Kita cek di sini silinder headnya menggunakan packing yang asbes ya atau gravity. Nanti kita pakaikan yang originalnya untuk packing setnya. Nanti kita cek dulu, kita lanjut dulu pembongkarannya. Kita turunkan dulu mesinnya teman-teman. Kondisi dari mesin Toyota Hilux-nya sudah kita turunkan, sudah kita turunin. Kondisinya ya bocor, banyak sekali kebocoran oli yang keluar ya. Lihat, ini semua di bagian mesin itu mengalami kebocoran di seluruh bagian mesinnya. Jadi ini yang membuat kemungkinan kehabisan oli. Jadi sampai lampu indikatornya aktif, lalu sampai mesinnya saat ini mati, dan ini nggak bisa diputar teman-teman. Untuk mesinnya udah nggak bisa lagi diputar. Kita coba tes putar di bawah. Ini kondisinya memang macet total ya. Coba putar. Nah, ini mati, diputar tidak bisa bergerak sama sekali. Ini jangan dipaksa nanti itu. Jadi untuk kurasnya saat ini nggak bisa berputar sama sekali teman-teman. Padahal untuk silinder head sudah kita lepas agar lebih ringan. Pada saat diputar seharusnya ringan ya, kan ada ya masalah. Kemarin sudah diperbaiki kata pemiliknya, kalibrasi supply pump, injektor, dan juga di bagian penggantian packing silinder head. Ini disayangkan packingnya menggunakan yang asbes. Oke, kita lanjut dulu teman-teman untuk pembongkarannya. Kita cek nanti untuk permasalahannya apa, kenapa mesin ini bisa macet total, dan di bagian mana yang mengalami kerusakan. Kita lanjut dulu. Oke teman-teman, ini sudah kita lepas untuk karternya ya. Ini untuk kondisi dari gramnya. Ini untuk gram dan kotoran ya. Sini ada gram-gram juga. Ada pecahan besi. Ini lihat ada pecahan besi. Nah ini. Nah, ini belum tahu nih pecahan dari mana. Tapi yang jelas mesin ini macet total. Nah, yang membuat dia macet itu kondisinya karena saringannya seperti ini. Ini saringan olinya. Ini tersumbat. Nah ini katanya kemarin tuh baru dikerjakan ya, pemiliknya baru dikerjakan, tapi nggak bongkar mesin, tapi bongkar bagian atas, ganti pakai silinder head. Untuk kondisi yang macet, kita cek untuk kondisinya yang bermasalah seperti nomor 2. Ini macet total nih kayaknya. Nomor 2 nanti kita coba lepas dulu, kita cek dulu teman-teman. Kita lepasin dulu untuk piston-pistonnya. Ini piston nomor 1 sudah bisa kita lepas teman-teman. Mentalannya juga udah lumayan oblak. Ini mentalannya udah parah semua, udah lumayan karena oli nggak supply ya. Ini kondisi yang nomor 2 juga sudah kita lepasin. Kondisinya seperti ini untuk mentalannya. Inilah yang membuat dia macet, nggak bisa diputar di bagian kurasnya pada saat di atas, dan juga tadi pada saat di bawah kita lakukan pemutaran juga tidak bisa berputar. Nah, jadi untuk penyebab seperti ini itu bisa banyak faktor ya teman-teman, bisa banyak faktor. Bisa juga dikarenakan jarang ganti oli atau telat ganti oli, atau juga karena oli palsu ya. Ini sudah kita lepasin semua ya untuk kurasnya dan juga piston-pistonnya ya. Nah, ini yang terlihat macet itu nomor 2. Jadi nomor 2 itu kondisinya seperti ini sampai gosong karena akibat macet ya. Jadi ini juga belum, nanti kita mau periksa terjadi baling atau tidak, nanti kita periksa dulu untuk connectingnya. Ini yang jelas kita lakukan overhaul total sekalian karena ini
ring pistonnya kita ukur celahnya sudah hampir 80 mm. Ini kondisi dari bahan-bahannya semua. Ini sudah kita jabarin di sini. Kondisinya sudah sama juga, sudah mengalami oblak. Nah ini ya, sudah lepas dari dudukannya. Kondisinya juga sudah cacat. Ini ruas nanti kita cek ini baling atau tidak, dan masih bisa atau tidaknya nanti kita lakukan cuci kurasnya, masih bisa atau tidak nih ya. Sepertinya sangat dalam sekali. Ini ya, sangat dalam. Nanti kita coba cek dulu. Ini juga dalam, banyak imbas-imbasnya yang kena ya sini. Ini untuk Toyota Hilux ya, yang 2012 KD 2 KD. Ini kurasnya kita ganti pakai yang copotan. Ini yang lamanya sudah nggak bisa dipakai lagi karena melintir di bagian kurasnya. Ini juga stang pistonnya kita ganti karena sudah aus sampai ke bagian stang sini. Untuk yang copotannya sudah kita siapkan piston lama, pompa oli yang lama. Ini pakai, kita berikan satu set oli. Ini piston yang baru kita ganti juga pakai yang original. Mentalan juga pakai yang ori, sudah kita pasangkan. Pompa oli juga kita ganti ke yang ori. Ini mental duduk kita ganti juga. Ini kotak piston. Interhead juga kita lakukan perbaikan karena nggak bisa dilepas nih satu. Untuk busi bakarnya masih kita bersihkan semua. Oke, ini kita lanjut dulu teman-teman. Nanti setelah ini kita lakukan pemasangan piston dan pemasangan kuras. Oke, kita lanjut dulu. Oke teman-teman, ini mulai kita rakit ya untuk Toyota Hilux-nya. Sementara sudah kita ganti baru, mental bulan juga kita ganti, bulan sudah kita ganti. Kita pasangin kurasnya dulu, kita naikkan. Ini baru kita pas. Nanti setelah ini kita pasangin pistonnya ya. Sudah kita ganti baru juga. Malam ini terus kita rakit dulu ini seberapa sempatnya. Besok kita lanjut lagi. Ring piston dan pistonnya, dan juga bagian stang piston. Ini sudah kita lakukan pengepasan ya kemarin. Ini kita ganti yang original. Untuk ring pistonnya yang ori, piston juga kita pakaikan yang original. Nah, kita cuci lagi ulang karena ini baru dilakukan penggantian liner juga, jadi harus dipaskan di piston. Ini liner sudah kita pasang, kita ganti. Kita lanjut kita pemasangan di bagian ring dan juga pistonnya. Kita lanjut dulu. Kita coba ukur ya ring pistonnya setelah kita lakukan penggantian liner. Ini kemarin nggak kita record, lupa. Ini kita ambil 20 mm ya, 20 mm. Ini masuk sempit, ini juga masuk ya sempit, ini juga masuk sempit. Jadi untuk idealnya itu 20 mm pada saat kita lakukan overhaul. Ini masih ini sudah pas. Nanti kita runningnya nggak terlalu lama, jadi nanti mudah-mudahan bisa awet. Oke, kita lanjut dulu pemasangannya. Sudah kita pasang ya empat-empatnya. Kita ganti baru. Oke, kita pasang pompa oli dulu. Pompa oli juga kita ganti baru. Kita mau pasang dulu teman. Kita lagi proses pembersihan di bagian saringan yang di sini. Untuk bloknya sudah kita lakukan perakitan ya. Ini yang kita rakit dulu karena silinder headnya masih ada masalah di bagian busi bakarnya, tidak bisa dilepas, jadi lengket. Nah, untuk unit ini yang kita ganti itu piston, ring piston, liner, dan juga kuras kita ganti. Dan juga di bagian stang piston ada satu yang bermasalah kemarin, nomor 3 macet total, nggak bisa kita pakai lagi, kita ganti. Pompa oli juga kita ganti baru. Untuk packing semua kita gantiin semua. Jadi ini tinggal proses pemasangan. Nah, jadi kemarin ini baru selesai di overhaul kata pemiliknya sekitar 1 tahun lebih ya, kemarin baru di overhaul. Nah, terdapat sumbatan yang sangat banyak sekali di bagian filter bawah di dalam karter.
kemungkinan untuk prediksi kita kemarin pada saat overhaul tidak dibersihkan di bagian ruang mesinnya di dalam, jadi akibatnya kerak-kerak yang sudah menempel di bagian dinding silinder itu rontok lagi ke bawah dan dihisap oleh pompa dan akhirnya menyumbatin di situ dan menyebabkan mentalannya jadi macet. Kita mau lanjut pemasangan dulu teman-teman. Ini kita mau pasang dulu silinder bloknya sambil menunggu silinder headnya datang. Ini sudah kita lakukan pencucian, kita bersihkan semua. Untuk mesin di Hilux-nya sudah kita pasang di bagian blok, sudah kita pasangkan dulu. Silinder headnya seperti biasa, belakangan baru kita naikkan. Sudah kita cuci semua, kita pasangin, jangan lengkapi lagi. Nah, untuk silinder headnya sudah selesai kita lakukan cuci. Ini kemarin busi bakarnya macet yang nomor 4, jadi harus kita lakukan lepas dulu atau ribut ya di bagian busi bakarnya karena nggak bisa dilepas, jadi kita akan kemarin sudah bisa. Ini penggantian o-ring klep atau seal klepnya kita ganti baru, kita pasang. Untuk silinder headnya sudah kita pasang, tinggal kita pemasangan di bagian knopen as klepnya kita pasang dulu. Setelah ini kita lanjut lagi. Untuk Toyota Hilux-nya sudah kita lengkapin. Untuk mesinnya kita mau coba hidupkan. Ini pada saat kita selesai overhaul kita mau hidupkan awal saat ini. Coba. Hop. Pompa lagi. Pompa lagi. Ayo. Hop. Pompa terus. Lagi. Hop. Balik. Mati. Untuk Hilux-nya sudah ikut teman-teman. Bolehnya mati. Kita pantau dulu, kita biarkan dulu running. Bentar lagi nanti kita cek lagi teman-teman. Jadi kemarin pada saat datang itu ya mesinnya total sama sekali nggak bisa hidup. Jadi hari ini sudah bisa hidup. Kita pantau dulu karena ini baru pertama kali kita hidupkan. Ini kita biarkan dulu. Untuk Toyota Hilux-nya sudah selesai kita lakukan running ya, sudah kita hidupkan beberapa jam. Ini kita nih alhamdulillah sudah bisa hidup. Kita coba tes hidupkan lagi teman-teman untuk Toyota Hilux ini. Ini mesinnya sudah mudah hidupnya ya, Toyota Hilux ini. Jadi kemarin total nggak bisa hidup. Alhamdulillah nih teman-teman sudah selesai untuk perbaikan Toyota Hilux 2KD. Jadi untuk penyebabnya seperti itu, untuk video seperti itu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.